Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nuriatul Anjumi. I am a diplomatry student of Amik Dian Cipta Cendekia. Today, I will interview someone, and she is a businesswoman, and she is 19 years old. Okay, let's just interview her. Hai, perkenalkan nama saya Musdalifah. Usia saya saat ini 19 tahun. Nah, untuk aktivitas sehari-hari, saya sibuk berbisnis Oriflame. Saya suka berbisnis sejak saya terjun pertama kali ke bisnis Oriflame ini. Saya langsung suka berbisnis, yaitu di tahun 2019. Selain berbisnis, yang saya lakukan adalah saya pernah melamar kerja di 2 apotik. Jadi, awal perjalanan saya memulai bisnis di Oriflame ini, sebenarnya saya berawal hanya dari ingin membeli sebuah maskara dan body cream dengan harga yang lebih murah. Tapi ketika itu, saya ditawari untuk join saja, supaya mendapatkan harga yang lebih murah lagi. Akhirnya, tanpa pikir panjang, saya langsung mengirimkan syarat-syarat untuk join di Oriflame. Awalnya, saya tidak tertarik dengan bisnis apapun itu. Tapi, karena saya sudah pertama kali terjun ke dalam bisnis langsung ke bisnis Oriflame ini, ternyata setelah saya tekuni, saya jalani, itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di dalam bisnis ini. Selain banyak dapatkan teman yang baru, terus banyak mentor yang membimbing saya sampai saya hingga ada di saat ini. Selain itu, di dalam bisnis Oriflame ini, saya mendapatkan ilmu pengembangan dirinya juga. Yang terpenting, diajarkan bagaimana beretitude, bagaimana caranya menghormati satu sama lain, muda atau tua. Kemudian diarahkan juga berbicara yang baik kepada customer, kepada calon prospekan. Yang terpenting, sopan dan santun itu dikedepankan. Dan lambat laun menjadi ilmu marketing itu tumbuh di dalam diri saya. Setiap memulai sesuatu pasti akan selalu ada suka dan dukanya. Termasuk dalam memulai berbisnis pasti ada suka dan dukanya juga. Yang pertama, kalau sukanya, yang saya paling suka berbisnis di Oriflame ini, saya mendapatkan banyak teman baru yang lebih berpikiran positif, terus juga karakter dan sifat-sifat dari orang-orang yang berbeda-beda juga. Nah, yang kedua, saya suka banget berbisnis di Oriflame ini karena di Oriflame ini sangat banyak sekali hadiah yang diberi, termasuk alat-alat dapur seperti alat pencincang daging, magicom, pemanggang roti, dan salah satunya juga jam ini yang selalu saya pakai dan andalan saya. Nah, yang ketiga, baru aja bulan Februari kemarin ini, tahun 2020, aku abis ditraktir sama Oriflame dapat liburan ke Bali, gratis, semuanya difasilitasi, mulai dari hotel, terus kendaraan transportasinya, mulai dari gedung yang kita sewa. Di sana itu teman-teman, gedungnya disewa untuk semua Oriflamers. Ada ribuan macam Oriflamers berbagai daerah yang datang ke dalam satu ruangan itu. Nah, di sana juga aku ketemu Afgan. Di sana itu walaupun seminar ya, tapi tetap rasanya itu kayak nonton konser gratis. Ketemu Afgan, ketemu Isyana, ada Boy William juga, sampai foto-foto, pegangan tangannya, pokoknya seneng banget lah waktu itu. Saat ini aku lagi berusaha untuk mendapatkan satu tiket liburan ke Bangkok. Doain ya, karena kali pertamanya aku bisa keluar negeri di umur aku yang saat ini. Nah, tadi itu adalah beberapa hal yang aku sukai banget dari Oriflame. Sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang aku sukai di Oriflame, tapi aku nggak bisa sebutkannya secara detail. Nah, di setiap suka pasti akan ada duka di setiap perjalanan bisnis. Yang pertama, duka aku ketika menjalankan bisnis adalah ketika aku diacuhkan oleh customer, dimana ketika aku menawarkan produknya, dibilang produknya jelek lah, dibilang produknya mahal lah, tidak berkualitas, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika aku mengajak orang untuk join di bisnis aku, mereka malah bilang kalau bisnisnya tidak menjanjikan.
Nah, yang kedua, duka aku tidak disetujui oleh orang tua. Tidak ada dukungan dari keluarga karena menganggap aku nantinya akan kena tipu, nantinya aku akan dimasukkan ke dalam bisnis yang abal-abal dan semacamnya. Dan yang ketiga, duka aku adalah aku pernah banget ditipu sama teman aku sendiri. Oke, makasih. Kendala aku di bisnis ini sebenarnya hanyalah di kendaraan, karena ketika aku ingin bertemu dengan teman-teman aku yang sudah join atau yang baru join untuk aku memperjelaskan apa itu tentang bisnis yang aku jalani, aku harus naik ojek, panas kehujanan aku hadapi, kadang pinjam motor saudara, dimana saat aku sedang sharing atau aku sedang menyebarkan peluang bisnis ini kepada orang-orang awam, tiba-tiba ada telepon masuk dari saudara aku yang tadi aku pinjem itu motornya, disuruh untuk cepat-cepat pulang karena motornya mau dipakai. Jadi aku merasa sharingnya kurang puas, kurang maksimal karena harus terburu-buru itu untuk mengembalikan motor saudara aku. Nah, kalau untuk di kendala, sejauh ini aku menjalankan bisnis Oriflame kayaknya cuma ada di kendaraan aja sih. Nah, untuk cara mengatasi kendala yang tadi, aku biasanya naik ojek sih, pilihan yang tepatnya. Karena kan zaman sekarang udah serba online ya, jadi lebih enak, tinggal panggil aja Gojeknya. Nah, kalau kenapa aku memilih untuk berbisnis online shop, sebenarnya karena lebih fleksibel aja, bisa dikerjainnya di mana aja, kapan aja, dan juga ini benar-benar bisnis yang dalam genggaman sih menurut aku, karena aku emang setiap hari pasti buka handphone. Jadi kalau misalnya aku buka handphone buat hal-hal yang nggak penting, scroll sosial media menghabiskan kuota aku nggak berguna, jadi aku manfaatkan untuk bisnis online ini supaya aku main handphone itu ada faedahnya gitu. Nah, kalau untuk cara aku bagaimana supaya orang tertarik ke bisnis yang sedang aku jalankan ini, aku lebih bercerita aja sih. Aku cerita apa yang sudah aku lalui selama bisnis ini gitu. Dan aku pun bercerita apa adanya yang emang sudah aku benar-benar alami gitu, dan ya mereka jadi tertarik gitu aja. Itu sih yang buat mereka menarik karena akunya sudah membuktikan. Nah, yang memotivasi aku sampai aku bisa bertahan di bisnis saat ini adalah leader-leader aku yang sudah membuktikan bahwa bisnis ini itu emang sangat menjanjikan dan benar-benar sangat menghasilkan. Itu sih yang membuat aku jadi bertahan sampai saat ini, dan sangat memotivasi dari cerita-cerita mereka juga yang dulunya seperti apa. Itulah yang membuat aku termotivasi sampai aku memilih untuk bertahan di bisnis Oriflame ini sampai saat ini. Alhamdulillah, untuk perasaan yang pasti aku senang banget, bersyukur banget bisa ada di titik yang saat ini. Bersyukur juga atas izin Allah banyak orang-orang yang terinspirasi dari cerita-cerita aku. Menurut aku, sukses itu ketika kamu mencapai tujuan yang kamu mau. Ketika kamu memulai suatu bisnis dan kamu menekuni bisnis tersebut dan kamu mencapai level di mana kamu sudah beranggapan itu level yang sangat kamu impikan, sangat kamu ingin capai ke level tersebut. Ketika kamu sudah sampai dalam level itu sih menurut aku yang namanya sukses. Tips yang pertama dari aku adalah niat. Karena kalau kita hanya mau-mau saja tapi nggak ada niat, itu percuma. Tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk niat dulu. Nah, yang kedua, kamu harus mau mencoba hal yang baru. Yang ketiga, kalau kamu sudah memulai, kamu harus istiqomah. Kamu harus konsisten, lakukan dengan terus-terus secara kontinu, dan jangan pernah berhenti. Nah, yang keempat, kamu harus melibatkan orang-orang yang tersayang, mulai dari orang tua, keluarga, teman dekat. Karena kalau kamu sudah melibatkan mereka dari tujuan kamu memulai bisnis, itu pasti kamu gak akan ada rasa ingin berhenti bisnis. Dan yang terakhir, tips dari aku adalah tidak lupa kita untuk selalu berdoa. Karena doa tanpa usaha itu sama aja bohong, dan usaha tanpa doa itu artinya kita sombong.
Oke, terima kasih. Dadah, semangat bisnisnya.